Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12.5 mata pelajaran biologi. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan materi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, jadi respirasi aerob itu terdiri dari tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Sedangkan pada respirasi anaerob terdapat tahapan fermentasi. Dan fermentasi itu dibagi jadi dua, yaitu ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Tahapan respirasi aerob. Nah, sebelum kita mengenal apa saja sih tahapan respirasi aerob, sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa sih respirasi aerob itu? Nah, jadi respirasi aerob itu merupakan respirasi yang menggunakan substrat glukosa. Glukosa itu mempunyai rantai karbon 6 atau C6 yang akan dipecah menjadi karbon dioksida yang memiliki satu atom karbon atau C1 dan air atau H2O. Tahapan respirasi aerob itu ada 4. Yang pertama ada glikolisis. Nah, glikolisis ini berlangsung di sitosol sitoplasma. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi asam pirufat. Nah, dia ini berlangsung di matriks mitokondria. Yang ketiga itu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, berlangsung di matriks mitokondria. Dan yang terakhir ada transport elektron. Nah, berlangsung di membran kristal mitokondria. Reaksi aerob yang pertama itu adalah glikolisis. Nah, glikolisis ini adalah proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi di dalam tubuh yang berlangsung di sitosol sitoplasma dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Nah, di glikolisis ini ada 10 tahapan. Yang pertama itu fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat dengan dibantu oleh enzim heksokinase. Nah, di tahapan ini ATP pertama kali digunakan. Yang kedua itu pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dibantu oleh enzim fosfoglucosaisomerase. Nah, tahapan ketiga itu fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat oleh enzim fosfofruktokinase. Nah, enzim fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus dari ATP, sehingga tahapan ini tahap penggunaan ATP yang kedua. Tahapan keempat adalah penguraian fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2-triosa fosfat oleh enzim aldolase. Selanjutnya, tahapan kelima itu pengubahan dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim fosfat triose. Nah, di tahapan 1-5 ini disebut tahapan investment fase, karena pada tahapan ini ATP digunakan sebanyak 2 kali. Selanjutnya itu tahapan ke-6, pengoksidasian gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3-bifosfogliserat oleh enzim fosfat dehidrogenase dan menghasilkan NADH. Tahapan ke-7 itu pengubahan 1,3-bifosfogliserat menjadi 3 asam fosfogliserat dan ATP oleh enzim fosfogliserokinase. Yang ke-8 itu pengubahan 3 asam fosfogliserat menjadi 2 asam fosfogliserat oleh enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, tahapan ke-9 itu pengubahan 2 asam fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat dan menghasilkan air atau H2O oleh enzim enolase. Dan tahapan terakhir atau tahapan ke-10 itu adalah pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat dan ATP oleh enzim pirufat kinase. Nah, hasil dari tahapan-tahapan glikolisis di atas itu menghasilkan 2 molekul asam pirufat dengan 2 ATP dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif merupakan peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat dan penambahan molekul KOA sehingga menghasilkan asetil KOA dalam suasana aerob.
Tahapannya yaitu yang pertama, tahap pelepasan gugus. Karboksil dari asam pirufat yang menghasilkan 2CO2 dan hasil sampingannya 2NADH. Pembentukan 2CO2 dikatalisis oleh enzim dekarbosilase dan pembentukan 2NADH dikatalisis oleh enzim dehidrogenase. Yang kedua, penambahan 2KOA pada 2 asam pirufat yang telah kehilangan gugus karboksilnya sehingga terbentuk 2 asetil KOA. Hasil dari tahapan dekarbosilasi oksidatif yaitu 2 asetil KOA, 2 CO2, dan 2 molekul NADH. Selanjutnya adalah tahapan siklus Krebs. Sebelumnya, siklus Krebs itu apa ya? Nah, jadi siklus Krebs itu merupakan peristiwa pemecahan 2 asetil KOA atau 2C2 untuk menghasilkan 4CO2 atau 4C1 dalam suasana anaerob yang berlangsung di matriks mitokondria dengan hasil sampingan berupa 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Tahapan siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan. Apa saja ya? Nah, jadi pada tahap pertama ada proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil KOA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Pada tahap yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahap yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Tahap yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat tadi menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Tahapan yang kelima, kemudian suksinil KOA diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga dengan Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. Nah, GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Tahapan yang keenam, suksinat itu nanti akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Nah, tahap yang ketujuh, maaf kalau di PPT itu kan ada cuma ada tahap 7, hanya ada 7 tahapan, sebenarnya ada 8. Nah, jadi tahap yang ketujuh itu adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Baru tahapan yang terakhir yaitu tahap 8. Kemudian malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat akan menangkap asetil KOA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga berupa NADH. Nah, kemudian pengertian fosforilasi oksidatif yaitu ada transfer elektron dan kemiosmosis. Nah, fosforilasi oksidatif itu apa sih? Fosforilasi oksidatif itu merupakan langkah terakhir dalam respirasi sel. Proses ini terjadi di mitokondria. Proses ini terkait dengan proses yang dikenal sebagai rantai transfer elektron. Sistem transfer elektron terletak di membran mitokondria bagian dalam. Elektron ditransfer dari satu anggota rantai transfer ke anggota lainnya melalui serangkaian reaksi redoks. Dan berikutnya ada tahapan fosforilasi oksidatif. Tahapan ini terbagi menjadi dua, yaitu tahapan elektron dan tahapan kemiosmosis. Nah, kita yang bahas yang tahapan elektron dulu ya. Jadi tahapan elektron tuh terjadinya peristiwa memindahkan elektron dari satu molekul penerima elektron ke molekul penerima elektron lainnya, sehingga akan membebaskan energi yang dapat digunakan untuk membentuk ATP melalui kemiosmosis. Nah, selanjutnya ada tahapan kemiosmosis. Kemiosmosis terjadi karena H+ berenergi tinggi dari penguraian NADH dan FADH terus dipompa ke ruang antarmembran sehingga meningkatkan konsentrasi H+ di dalam ruang antarmembran. H+ kemudian kembali sepanjang gradien
konsentrasi dari ruang antar membran ke matriks. Transfer ini terjadi secara eksklusif melalui ATP sintase di membran krista mitokondria. ALN H+ melepaskan energi untuk ATP sintase untuk melakukan fosforilasi atau penambahan gugus fosfat ke ADP untuk menghasilkan ATP. Hasil tahapan fosforilasi oksidatif itu ada dua, yaitu ada hasil utama dan hasil sampingan. Hasil utamanya berupa 34 ATP, hasil sampingan berupa 12 H2O. Tahapan respirasi anaerob adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik, seperti karbohidrat, melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen. Reaksi pada respirasi anaerob tidak melibatkan oksigen sehingga digunakan senyawa tertentu, seperti asam pirufat atau asetaldehida sebagai akseptor elektron akhir dan mengikat H+. Respirasi anaerob disebut juga dengan fermentasi. Nah, di tahapan respirasi aerob itu ada dua jenis produk nih yang melalui tahapan respirasi aerob. Yang pertama, ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol dilakukan oleh bakteri anaerob dan ragi. Fermentasi alkohol dapat terjadi pada proses pembuatan minuman anggur atau bir dan tape. Jamur yang melakukan fermentasi, contohnya Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan tape. Yang kedua, ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot hewan dan manusia ketika kekurangan oksigen. Fermentasi asam laktat juga dilakukan oleh jamur atau bakteri yang sering digunakan dalam pembuatan keju dan yogurt, misalnya Streptococcus.